Agenda 21 sampai 2030 itu salah satunya pemerintah membesarkan anak-anak. Dan makan gratis adalah satu manifestasi simulasi dari tujuan tadi, bahwa hai anak-anak, orang tuamu sudah tidak bisa membesarkan kamu, kami yang membesarkan kamu. Dan memang demikian adanya, karena kita lihat membanjirnya PHK, sulitnya ekonomi, sehingga orang tua tidak lagi mampu untuk menghidupi keluarganya secara penuh, ya. Dan makin hari makin lama akan merosot. Kenapa demikian? Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Karena dana yang harusnya berputar di masyarakat dikunci di suatu lembaga yang baru yang kita dengar merupakan konsorsium dari BUMN lah. Ya, yang ada kata dana-dananya. Ya, Danantara. Ya. Memang selalu propagandanya ini untuk itu, ini untuk investasi, betul. Tetapi rakyat Indonesia tidak bisa menunggu investasi. Tolong isi dulu perutnya. Investasi itu bisa dipikirkan dengan cara yang lebih cerdas, tidak seperti itu. Sementara kita tahu bersama, sumber daya alam dengan begitu mudah terbang ke luar negeri. Siapa yang menikmati? Rakyat? Tidak. Artinya apa? Beliau-beliau tidak pernah memikirkan nasib daripada generasi yang akan datang untuk menikmati besar dan indahnya, kayanya bangsa ini. Bang, saya mau tanya, mungkin Bang Dharma nggak suka sama pertanyaan ini, cuman saya harus tanyakan Bang, tentang sumber-sumber tadi Bang. Kayak Abang dapat informasi tentang tanggal 19 Juli mau ada menentukan amandemen di World Health Assembly. Terus Mei 2026. Nah, Abang tuh dengar info-info ini tuh dari mana, Bang? Kalau itu bisa diikutin bersama, silahkan saja buka di situsnya World Health Organization. Di situ mereka tiap hari rapat. Tapi kan agendanya tidak, yang agenda Abang sampaikan nggak disampaikan. Disampaikan. Cuman banyak orang yang tidak peduli, gitu. Karena orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena dari dulu kita diajar untuk egois, mikirin kepentingan sendiri, bodoh amat dengan orang lain. Inilah awal mula terjadinya pecah belah ataupun adu domba. Tanpa sadar, ya, orang hanya mengejar kenyamanannya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana nasib orang lain. Itulah sistem kapitalis, sistem yang hanya menghormati orang-orang yang memiliki modal, seolah-olah orang yang memiliki modal lah yang berhak hidup di negara ini. Ya, kalau tidak punya modal, maka mereka modar. Dengan melihat track record Abang nih di dunia intelijen keamanan, saya mau tahu pandangan Abang tentang kondisi geopolitik. Kan dunia lagi super chaos nih Bang. Kondisi Indonesia gimana Bang saat ini? Ya, dunia super chaos. Memang dibikin chaos. Jadi kalau Indonesia seperti itu, Indonesia tidak punya pendirian, maka chaos adalah suatu keniscayaan. Mampu nggak Bang Indonesia berdaulat Bang di tengah tekanan? Bagaimana mau mampu berdaulat? Tanggal 19 saja sudah tidak menolak mau berdaulat dari mana. Jadi jangan cuma retorika. Berdaulat itu rakyat nggak akan kelaparan. Rakyat tidak akan di PHK. Itulah akibat dari apa? Dari sistem edukasi, general education, yang menggiring kita untuk menjadi budak atau menjadi labor. Ya. Sekarang orang-orang sekolah itu menggantungkan harapannya kepada lapangan pekerjaan. Di situ salahnya. Akhirnya begitu lapangan pekerjaan tidak ada, mabuk semua, frustrasi semua, menangis semua. Lalu buat apa melewati bangku sekolah selama ini? Toh juga ilmu yang tidak bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Hanya menjadi pengetahuan yang tidak bisa diimplementasikan. Abang ini banyak ngomongin tentang konstruksi berpikir kita dari dulu, kita semua udah diatur dengan salah nih. Nah, Abang banyak bilang sistem sekolah udah nggak benar. Terus termasuk gereja juga banyak yang homo homini lupus kan? Nggak benar. Nah, jadi kita ini harus gimana? Apakah harus nggak sekolah, Bang? Perlu berpikir dulu kembali. Dari mana kamu berasal? Dalam konteks apa, Bang? Dalam konteks yang sesungguhnya.
Oh, dari Sang Pencipta. Bagaimana prosesnya sehingga sekarang Brian bisa duduk di sini? Prosesnya? Ya. Ya, dia menciptakan kehidupan, ada orang tua saya melahirkan saya. Bagaimana? Kenapa bisa lahir? Kalau bisa lahir, ya, ada hubungan intim, menghasilkan saya. Oke. Terus bagaimana kamu dipilih untuk Brian yang muncul dari sekian ovum yang dibuahi? Bagaimana dipilihnya? Ya. Ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan. Berarti Brian ada saat ini karena dia. Betul. Masih ingatkah sama dia? Ingat? Ingat. Kalau ingat dengan dia, bahwa kita sadar bahwa hidup kita, hidup mati kita dikuasai oleh dia. Bukan oleh dunia. Ya, itu betul. Ya, lalu kenapa kita ketakutan? Betul, saya sepakat. Nah, itu. Nah, di sistem yang kita lewati, hanya ketakutan demi ketakutan yang ditekankan di dalam hidup kita. Karena ketakutan itu adalah alat kontrol untuk membuat kita selalu seperti ayam yang dikasih makan, terus masuk dalam perangkap. Mengapa saya mengatakan bahwa edukasi yang selama ini kita lewati hanya untuk membuat kita menjadi labor atau pekerja. Nah, pekerjaannya dihilangkan, apa yang terjadi? Frustrasi yang ada. Ya, kita ditarik kepada frekuensi yang rendah, fear, guilty, dan akhirnya shame. Tapi apa artinya gak usah sekolah, Bang? Sekarang apa gunanya sekolah? Hanya cari sombong-sombongan supaya dibilang pinter, tetapi tidak bijak. Nah, Abang Dharma dulu sekolah nggak? Justru karena saya memahami ini, maka saya sampaikan supaya jangan lagi menjadi seperti saya. Jadi gini, sekolah dengan pendidikan dua hal yang berbeda. Sekolah pendidikan, orang menganggap itu pendidikan kan, sistem pendidikan. Tapi pertanyaannya pendidikan doktrinasi, bukan pendidikan kehidupan. Sementara kita ini orang hidup, jangan dibikin jadi orang mati. Dia hidup tapi mati. Kenapa? Jiwanya nggak hidup. Yang dihidupi cuma tubuhnya. Itulah yang terjadi di sistem edukasi general itu. Jiwanya nggak diisi, dibikin nina bobo, dinina bobokan jadi kopong. Akhirnya kita lari karena jiwanya kosong, lalu larilah untuk mengisi jiwa dengan apa? Dengan benda-benda materi. Pengen beli mobil, pengen ini, pengen itu. Tapi begitu digebrak sedikit begini tentang kematian, tentang hal yang dia tidak bisa lihat, kelimpungan karena jiwanya dinina bobokan. Tertidur. Makanya kenali jati diri. Jangan kita hidup seperti pohon kangkung, kelihatan hijau, merambat kemana-mana, ya, tetapi begitu digebrak tidak mampu untuk bangkit lagi. Makanya dibilang jati diri. Kenali jati diri. Sekolah tidak membuat kita mengenali jati diri kita. Kenapa disebut jati diri? Ngulik dong. Supaya seperti pohon jati. Pohon jati itu apa? Batangnya solid. Kenapa? Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Di sekolah, adakah Roh Kudus memenuhi kita? Tidak. Roh, angka. Ya, ngitung mulu. Ngitung terus. Akhirnya apa? Tuhan punya kuasa pun kita hitung. Kalau enggak. Dan orang yang ada di bangku sekolah hanya mengenal A sampai Z. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia infinity. Dia tidak mengenal batas. Tapi orang sekolah selalu membatasi kuasa Tuhan di dalam diri dia. Itu nggak bisa didapat di kalau kita terdaftar di sekolah gitu. Nggak bisa, karena yang diisi cuma mind. Makanya dibilang mindset. Your mind already setting by them. Ya makanya kan banyak orang yang menganggap saya orang aneh. Kenapa? Karena saya sudah keluar dari settingan. Dari sistem dunia. Settingan. Saya keluar dari settingan. Saya tidak lagi textbook, tapi saya berpikir jauh lebih luas karena mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tuhan sering berbicara di dalam hati kita. Tetapi kita abaikan. Kita ignorant. Denial dengan semua itu. Padahal Tuhan selalu berbicara. Kenapa? Karena ketidaksanggupan mind kita menggerakkan soul kita. Sehingga dia tidak connect. Tahu menolong baik, begitu diminta bantuan sama orang, ogah. Jiwanya nolak.
Karena apa? Karena yang diurus bukan jiwanya. Tubuh mau melangkah, siapa yang suruh? Mind atau soul? Kalau mind, dia berhitung. Tapi soul, dia lakukan seperti sedang melayani Tuhan. Beda ya? Oke. Beda ya? Oke. Saya tapi masih penasaran Bang. Nggak lupa saya tanya ya. Saya penasaran sistem dunia kan sudah berjalan seperti ini. Ada pendidikan. Nah, Abang bilang kan kita nggak boleh attach sama dunia nih. Kita mesti keluar dari sistem. Nah, jadi nggak mungkin kalau misalnya kita masuk sekolah tapi diimbangi dengan yang tadi Abang tujuan masuk sekolah apa? Dapat pendidikan? Pendidikan macam apa? Pendidikan yang membuat orang stres? Nah, bagaimana cara dapat pendidikan yang pendidikan ideal? yang membuat orang stres? Apa isi pendidikannya? Boleh dicek sekarang. Apa isi pendidikannya? Apakah pendidikan yang bermanfaat untuk membuat dia mengenal Tuhan? Yang membuat jiwanya solid? Atau pendidikan yang membuat dia semakin tidak mengenal jiwanya, sehingga dia tidak mengenal dari mana dia berasal? Banyak anak-anak yang tidak mengenal dari mana dia berasal. Adik masih bisa menjawab dengan baik. Dari pertanyaannya, masihkah dia berdaulat di dalam kehidupan kita? Oh iya, berdaulat. Kalau berdaulat, kita ikut sistem surgawi, bukan sistem dunia. Selama ini kita tidak menganggap dia berdaulat lagi, karena kita tidak paham. Gitu. Karena kita sudah dikuasai oleh sistem dunia. Tidak tahukah kamu berasal dari Tuhan, tetapi dunia ini dikuasai oleh si jahat. Si jahat bermanifestasi dalam sistem, sehingga banyak di antara kita selama ini, termasuk saya, kita kena tipu daya. Dia bermain tipu daya lewat sistem, makanya banyak yang selalu menyesal di belakang, karena selalu bertanya mana datanya. Kalau kita balikkan zamannya Nuh, maka banyak yang akan menjadi korban daripada sistem. Karena Nuh menjalankan sesuatu yang tidak seperti dunia pikirkan. Ya, dia membangun bahtera di atas bukit dan tidak make sense. Gak masuk logika gue. Apa yang terjadi setelah itu? Penyesalan di belakang. Sesal kemudian tidak berguna. Nah, ini yang saya bagikan supaya hidup adalah pilihan. Dan pilihan adalah rangkaian keputusan. Rangkaian keputusan yang akan menggambarkan iman kita masing-masing. Ya. Tadi Bang Dharma sempat mention juga rasa takut ya Bang, yang berusaha di-create karena itu alat kontrol. Bang Dharma tadi waktu kita ngobrol di belakang juga bilang kalau Yesus sempat bilang dia nggak kasih kita roh ketakutan, ya kan? Apa artinya seharusnya kita nggak boleh takut at all ya Bang? Harusnya gitu. Iya dong. Tuhan juga tidak suruh kita takutlah kan Tuhan sebenarnya. Deep respect. Ya. Jadi apa yang selama ini kita baca juga perlu ditelisik lebih dalam. Apakah Tuhan harus kita takuti? Tidak. Tapi yang dimaksud kalau kita belajar kepada akar Ibrani, di situ disebutkan deep respect. Jadi bukan karena takut, tetapi deep respect. Paham ya? Nah, deep respect hanya bisa bukan karena kita pakai sebagai informasi, tetapi jiwa kita sungguh-sungguh meresponnya. Jadi deep respect adalah respon jiwa kita, ya, sebagai bentuk daripada respect karena kita ada, karena kuasa Dia, dan kita ada untuk menjadi medianya Dia, bukan menjadi media sistem dunia yang kita lewatin di general education. Supaya paham nih, ya, karena di sana kita diadu, di sistem dunia kita diadu. Siapa yang lebih unggul, makanya ada sekolah unggulan, itu sudah nggak benar sebenarnya. Apa yang terjadi? Orang jadi sombong, menganggap rendah orang lain, terus oh yang ganteng, yang putih kayak begini, terus yang kayak gini hitam. Itu yang dibilang deep respect. Ciptaan Tuhan tidak ada yang bisa kita bilang kamu jelek, tapi sistem dunia mengklaster, oh jelek, ganteng, cakep, segala macam, betul ya? Kaya, miskin. Di mata Tuhan nggak ada yang miskin.
Di mata Tuhan nggak ada orang bodoh. Yang membodoh-bodohi adalah sistem di dunia. Dikasih label ya, dikasih label. Labeling namanya. Oke. Ya itulah dunia. Ya. Tuhan tidak begitu. Bang, saya mau tanya, bukankah wajar ya Bang, kalau reaksi takut itu bukankah wajar ya? Tapi responnya jangan takut. Karena Yesus sendiri sempat sangat takut waktu dia di Taman Getsemani kan. Dia bilang ke murid-muridnya, saya sangat takut nih, saya sangat sedih. Bukankah itu respon yang normal ya Bang, manusia? Keadaan yang normal, kemudian responnya. Responnya kan? Responnya. Oke. Nggak boleh ini. Nah, responnya tadi seperti yang saya bilang ya. Dari mana datangnya takut? Kembalikan rasa takut itu kepada yang ngirim. Ya. Ya. Makanya kenapa dia kepadamu aku serahkan. Oke. Gitu. Supaya apa? Apapun yang terjadi, jangan kamu mengambil keputusan hidup karena takut, tapi karena iman. Oke. Sadar nggak selama ini banyak yang mengambil keputusan hidup karena takut. Ya. Takut nggak dapat jabatan, takut nggak bisa dagangannya nggak laku. Itu yang salah ya Bang? Itulah yang dibentuk Ya. oleh sistem dunia selama ini. Itu yang dibentuk di sekolah kok. Oke. Makanya kan dari sekolah kan sudah disuruh bersaing. Ukurannya apa? Angka. Dan angka itu yang dikejar. Oke. Termasuk orang bicara kayak begini. Bicara rating, bicara apa? Angka kan? Orang kejar uang, kalau nggak ada angkanya, dikejar nggak uangnya? Ya enggak. Enggak kan? Ya sudah. Sakit, gula darah sekian, angka. Apa yang nggak angka? Statistik, angka. Bohong semua padahal. Hanya untuk apa? Untuk membangun persepsi. Oke. Lewat narasi-narasi. Terciptalah tujuan daripada opini. Gitu. Oke. Karena elit global ini benar adanya, Bang. Saya mau tanya siapa yang pegang narasi sejarah, Bang? Karena di Indonesia, Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadlizon, sedang mengkoordinasi proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Padahal kemarin, Pak Fadlizon sempat bikin kehebohan nih, Pak. Bilang kerusuhan 98, pemerkosaan itu nggak ada bukti konkretnya, bahkan dia bilang itu rumor. Ya kan? Nah, dia sedang mengkoordinasi proses penulisan sejarah ulang, Mbak. Yeah. Pertanyaan saya, bagaimana kita, rakyat yang gak ngerti di dalamnya, bisa mengenali indikasi-indikasi sejarah yang mau dirubah atau untuk kepentingan seseorang atau anggota tertentu, Bang? Narasi sejarah saat ini itu dikuasai oleh yang memiliki sistem yang kita ikuti seperti selama ini. Bayar pajak, hutang negara, harus begini, sekolah, itu kan narasi. Makanya di sekolah dikasih narasi yang mereka inginkan. Baca nih, seolah apa yang kita baca sudah menjadi kebenaran. Sementara kita belajar bahwa setiap ahli yang menulis juga seringkali bertentangan kan. Makanya kita perlu berhikmat. Okay. Bukan pakai ini terus, Mas. Kalau kita mencari panduan seperti ada di sini, maka akan kehilangan kontrol. Karena dikontrol oleh alat ini. Coba kayak saya ngomong nggak pakai alat itu, ya, bisa kemana-mana signalnya. Jadi narasi itu betul dipegang oleh yang mengendalikan sistem dunia. Sehingga apa yang mau dibikin, nah bagaimana caranya tribute atau spread, ya pakai media. Media siapa yang menguasai? Mereka. Itu satu hal. Kemudian buku. Siapa yang mampu mencetak buku untuk dibagikan ke seluruh dunia? Kalau bukan mereka yang punya uang. Oke. Ada yang nggak bisa menuliskan itu. Dan kalau ada yang menuliskan di luar yang mereka mau, yang ada apa? Di ban. Sama seperti YouTube, banyak yang di ban, ini segala macam. Karena mereka tidak mau kebenaran sejati itu membuka wawasan sehingga jiwa-jiwa banyak yang tercerahkan. Kembali kepada apa yang disampaikan tadi mengenai Menteri Kebudayaan ya. Yang akan melakukan penulisan ulang atau bahasa kerennya ini revisionisme sejarah. Okay. Kenapa Zionisme? Revisionisme. Revisionnya ada Zionnya. Revisionisme. Oke. Dari mana dia belajar bahwa ini bisa ditulis ulang? Ya pasti dari guru-gurunya. Ya pasti dia mencontoh. Dia bukan orang yang pertama. Ide itu muncul karena ada kepentingan. Tinggal kepentingannya apa?
kepentingan merubah arah sejarah atau kepentingan untuk membenahi sejarah, tapi tentunya akan muncul hal-hal subjektif. Karena ini kan sangat dipengaruhi oleh politik, ideologi, ya, dan kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi semua bisa dikerjakan karena ada apa? Uang. Oh, ada anggaran. Coba cek aja, ada anggarannya nggak? Pasti ada kan? Pasti ada. Melibatkan puluhan sejarawan, ya. Nah, semoga sejarawan itu bukan sejarawan yang dibayar. Kalau selama dibayar, ada komando, bikin begini, bisakah kita percaya? Maka itu jangan pernah percaya dengan siapapun juga. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada hatimu. Cari benang merah sendiri. Bagaimana saya bisa memahami ini semua? Belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman hidup, lihat kepada buku-buku pedoman yang pernah ada, tetapi kita perlu uji juga apakah ini kebenaran ataukah merupakan skenario juga yang dituliskan. Lalu minta hikmat. Tuhan akan bukakan semua. Kalau hati kita tulus untuk menyatakan kebenaran, maka dalam waktu yang singkat Tuhan akan singkapkan. Bagi orang-orang yang masih ada selubung, dia akan tetap bebal, diberitahu tetap ignorant, dan dia akan tetap menginginkan hal-hal kenikmatan dunia. Selama kita masih mengejar kenikmatan dunia, maka selama itu selubung akan menutupi kita. Jangan pernah berharap akan bertemu dengan kebenaran, karena dia adalah kebenaran. Maka kalau kita mengenal dia, kenalilah kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Oke, jadi gimana cara kita cari tahu sumber yang benarnya nih Bang? Karena kalau menurut penjelasan Abang, ini sudah dikontrol sama sistem. Jurnal ilmiah kita juga nggak bisa percaya 100%. Media kita nggak bisa percaya 100%. Semuanya kita nggak bisa percaya. Apakah last option kita cuma bisa percaya hati yang kita rasakan ke Tuhan? Di saat saya pernah baca Bang di Alkitab, terus saya bisa bukain sih. Silakan. Katanya hati manusia tuh licik kecenderungannya, selalu jahat. Apakah manusia referensi bisa apa yang kamu baca? Sebentar saya cari ayat ya Bang. Saya lupa di mana. Ya, ayat boleh di ayat, tapi jangan salah bahwa di ayat-ayat pun banyak penulisan yang tidak tepat. Oke. Karena ini kan terjemahan. Betul. Terjemahan dari mana? Bahkan versinya begitu banyak, ada 3.000 versi. Ya. Nah itu perlu kita sama-sama belajar kembali. Iya. Kenali sejarah penulisan Alkitab. Ya, jadi supaya ini bisa kita baca, tetapi bagaimana maknanya, minta hikmat. Ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, berarti dia berhubungan dengan jiwa. Jiwa. Maka hanya jiwa-jiwa yang tercerahkan, jiwa-jiwa yang terkoneksi dengan dia, yang mampu untuk memahami apa yang dimaksud. Nah, yang ayat yang saya pernah baca ini Bang, di Amsal 28 ayat 26 dibilang siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Sama di Yeremia satu-satu supaya nggak bingung. Siapa hati yang mana? Hati yang kotor. Karena antara tadi siapa yang percaya dengan hati akan siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Bijak akan selamat. Bijak dengan hati ada hubungannya nggak? Bijak dengan hati. Nah itu kan harusnya ada ya. Justru itu berarti hati yang dituntun oleh Roh Kudus itu yang didengar, bukan hati yang tidak bijak. Jadi bijak kan, bijak dengan hati ini ada kaitannya. Bijak itu kan apa yang muncul. Muncul dari mana? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kondisi bijak akan bisa dirasakan oleh lingkungan, menjadi ekspresi jiwa, betul? Betul nggak? Makanya bilang jagalah hatimu, bukan mendengarkan hati yang dikuasai hawa nafsu. Makanya dibilang roh penurut, daging lemah. Karena daging sangat tergantung kepada roh. Kalau roh jiwamu dikuasai oleh roh,
maka dagingmu akan mengikuti. Paham nggak? Ya. Boleh saya lanjut, Bang? Nggak paham nggak dulu? Justru saya mau itu. Paham nggak? Jadi kamu akan melakukan dagingmu, fisikmu, itu akan mengikuti apa yang disuruh oleh hatimu. Nah, menjaga hatinya itu pakai apa, Bang? Roh Kudus. Lah bagaimana kamu mau menjaga hati kalau kamu hanya pakai mind? Selama ini kan soul kita nggak dihidupin. Di firman Tuhan selalu berkatakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Jangan dipikir mata melek ini sadar, enggak, Bos. Ya. Sadar itu apa? Karena banyak orang mabok. Mabok jabatan, mabok harta, mabok cinta, mabok apa? Ya. Terus tertidur. Ya. Tertidur itu apa? Hidup nyaman dengan comfort zone. Ya. Nggak mau keluar. Ya, untuk merubah diri. Itu. Makanya sadarlah. Jadi kita melaksanakan, aduh gue pengen ke inilah, mungkin jalan-jalan ke Las Vegas. Ya. Itu suara Roh Kudus atau suara kedagingan? Oke. Nah, kalau suara Roh Kudus, maka ngapain ke sana? Ngabisin duit. Mendingan duit ini kita bagikan bagi orang yang memerlukan. Kan gitu? Ya. Nah, dari situ aja udah nggak bijak. Ya. Jadi pintar itu, ya, di sekolah itu kita tidak dapat apa? Bijak dan terampil. Oke. Bicaranya main terus diisi sampai mabok. Akhirnya apa? Tong kosong bunyinya nyaring itu. Ya. Paham ya? Ya. No action talk only. Itu sebenarnya tong kosong bunyi nyaring. Kalau Bapak Presiden bilang omon-omon. Ya. Kita adalah generasi yang selama ini omon-omon doang. Nothing to do. Too much ini talk. Ya, too much talk. Tetapi tidak pernah merealisasikan apa yang diomonginnya. Padahal kita harusnya walk the talk. Oke. Lembaga sekolah, saya bilang itu, saya nggak mau pendidikan, hanya ngajarin kita banyak ngomong. Makanya lebih banyak orang berpidato untuk pencitraan, latihan gaya public speaking, untuk mempersona, padahal itu adalah bagian daripada pencitraan. Makanya orang bilang, ngomong aja, janji sama gue begini. Makanya banyak orang bilang, sakit loh gue digituin. Dia bilang, kutipu kau. Makanya orang bilang, sakitnya tuh di sini. Itu. Makanya kan orang dilatih untuk belajar speak. Oke. Itu. Dan mulut ini, kenapa bisa memperdaya orang? Oke. Kenapa bisa memperdaya orang? Mulut ini? Iya. Ada kuasanya ya, Bang? Ada kuasanya. Kenapa perkataan punya kuasa? Apa, nafasnya Allah? Yes. Nafasnya Allah. Kalau nggak ada nafas, nggak ada kuasanya. Artinya apa? Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Paham ya? Oke. Makanya hormati nafas itu. Karena dia ada di situ. Makanya perkatakan hal-hal yang memberkati. Bersyukur. Deklarasikan keberanian-keberanian ilahi. Divine warrior. Supaya apa? Supaya memberkati banyak orang. Jangan nakut-nakutin orang. Sistem dunia nakut-nakutin orang. Menteri ini ngomong nanti akan begini-begini. Terus ngapain lu ada di sini? Kalau kayak gitu mas suruh aja Brian. Bisa lah Brian. Karena mereka udah pegang skripnya. Skripnya untuk nakut-nakutin. Memang agendanya agenda nakut-nakutin. Gitu. Tapi dia manifestasikan supaya betul-betul jadi takut. Kesulitan ekonomi. Apa yang terjadi? Dengan kesulitan ekonomi, banyak orang akan menjual harga dirinya. Oke. Dan meninggalkan imannya. Semua demi apa? Demi food. Makanya the first temptation is food. Oke. Paham nggak? Ya. Jadi percaya sama hati. Ketika jiwanya dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau bahasa Indonesia jati diri, jiwanya itu kayak jati gitu, Ya. compact, solid. Oke. Makanya dia bilang bersatu dengan tubuh Kristus. Itu namanya jiwanya, spiritnya, blended, ngeblend. Maka nggak usah tanya, oh suara hatiku perlu didengerin nggak? Nggak perlu.
Karena udah solid gitu loh. Kenapa tadi disebutkan di situ? Karena mau mengingatkan hati-hati dengan suara hati. Gitu. Karena banyak orang bilang kayak gini. Kamu udah punya istri? Belum? Belum. Nah, udah punya pacar? Belum. Oh. Kalau belum punya pacar, misalnya contoh, begitu orang mau berselingkuh kan, suara hatinya udah ngasih tahu kan, jangan. Tapi suara hati mana yang diikutin? Makanya di dalam diri kita itu, kapan kita menjadi ikut karakter Tuhan, kapan kita bergeser dari karakter, kita jadi karakternya iblis. Makanya kenapa mereka sadar nggak selama ini? Saya baru sadar. Kenapa dipilih kata Tuhan? Kenapa Bang? Kenapa bahasa Indonesia memberikan penyebutan kepada Sang Pencipta menggunakan huruf T-U-H-A-N? Kenapa tuh? Gitu. Karena bergeser sedikit, kita jadi hantu. Hantu gitu ya? Iya. Terus sebutin 2 kali, makanya nggak boleh lebih dari 1 Tuhan. Harus Tuhan yang Esa. Karena kalau kita lebih sekali aja, jadi apa? Apa yang lebih dominan? Hantu ya? Hantunya. Saya sekalian mau nanya Bang. Abang kan, saya tontonin podcast. Nanti orang bilang, oh ini apa cocokmologi. Makanya belajarlah berpikir kritis. Ya, supaya kita tahu akarnya kenapa. Karena setiap nama, setiap istilah itu dibangun. Ada simbolismenya ya Bang? Ada simbolismenya. Saya juga mau tanya nih Bang. Abang kan suka kasih tahu banyak singkatan-singkatan tuh Bang. Yang chip, busy, virus, viral. Nah, itu Abang tuh saya kasih konteks sedikit ya Bang. Boleh. Jadi ada Bang Dharma sempat bilang, katanya chip itu cellular hybrid internet protocol. Terus protokol itu proses total control. Viral itu virus for all. Virus itu vibration of us. Jadi kita yang kasih lewat vibration. Ketakutan atau enggak. Perkataan. Ya. Nah, saya mau tanya, Abang nih abang yang kira-kira hikmatnya Abang, atau Abang sempat dengar dari orang lain? Enggak. Abang coba sampaikan sendiri. Makanya kan orang suka bilang vibe, bad vibe, good vibe. Sebenarnya kan dari situ kan kita bisa tarik. Apa sih yang disebut dengan bad vibe, good vibe? Ya itu vibration. Vibe itu kan vibration. Jadi maksud Abang kayak kita kasih rasa takut gini ya, itu vibration ya, yang bisa nular. Ya bahkan kamu diam aja, kamu bisa nularin saya. Virus. Vibration of us. Us itu apa? Masing-masing kita bisa menularkan kok. Ini pengetahuan spiritual sebenarnya. Karena ketakutan itu sendiri spirit. Setuju tidak? Ya, saya setuju. Ketakutan itu roh. Memang spirit. Yesus bilang. Ya sudah. Lalu kenapa kita ditakut-takutin? Ditakutin cuma dengan gambar, data, omon-omon. Terus karena dia memegang suatu lembaga yang membidangi itu, kita dipaksa percaya. Kalau nggak percaya dimarahin. Marahin lagi. Nah, karena orang takut dimarahin. Ya udah oke, aku percaya. Jadi memaksa sesuatu yang kita tidak percaya, batin kita bilang enggak, ini something wrong. Nah, terus kemudian tanya sini, kamu percaya nggak? Ya percaya, daripada gue dimarahin. Gitu. Makanya orang pada pakai masker kan. Takut dicerca oleh lingkungan kan, takut didenda kan. Saya juga sempat nonton podcast Abang, kata Abang juga berhentinya juga karena Abang nggak mau pakai masker ya Bang? Saya nggak mau pakai masker, dan saya sampaikan mereka sebenarnya itu karena gara-gara viral. Ketika saya diundang di satu gereja di daerah Depok atau Bogor, saya lupa itu, Kabupaten Bogor, saya diundang, terus saya menyampaikan itu, boleh pakai masker, bukan karena takut. Terus kemudian twist, dipotong-potong, gitu. Jadi kayak kampanye nggak usah pakai masker. Ya, saya bilang gini, silakan ikutin anjuran. Anjuran kan, bukan paksaan. Artinya, boleh iya, boleh tidak. Gitu. Tetapi jangan pakai karena rasa takut. Karena rasa ketakutan itu biar kamu masuk ke lemari besi. Takutnya kan di sini, Bos. Takutnya bukan di kanan kiri, di sini. Gitu. Jadi kalahkan dulu ketakutan. Maka setelah itu kamu akan sadar tentang kebenaran bahwa hidupku ditentukan oleh kuasanya. Hidup matiku tergantung kepada sistem surgawi, bukan sistem dunia.
poin abangnya bukan maskernya, tapi rasa takutnya ya. Oh iya dong, itu karena spirit. Karena kita berbicara firman, bicara spirit dong. Bicara jiwa. Ya gitu. Tetapi karena itu bahaya untuk membangkitkan kesadaran orang dan merugikan bisnis masker dan hal-hal yang lain lah. Nah, akhirnya ya alasannya dianggap tidak mengikuti kebijakan. Saya mengikuti kebijakan surgawi, bukan kebijakan dunia. Kenapa? Karena nafas saya diberikan bukan oleh sistem dunia. Jadi dunia jangan takut-takutin saya. Ya, siapapun dia. Karena hidup mati saya, nafas saya dia yang kasih. Di dalam Alkitab disebutkan. Makanya saya bilang hati-hati baca Alkitab. Di dalam Roma 13 ayat 1 disebutkan setiap orang harus tunduk kepada pemerintah. Itu namanya deception. Padahal itu deception. Jadi itu salah. Oh, jadi oke, ini menarik Bang. Jadi menurut Abang, Alkitab yang kita punya hari ini, saya mau tanya, siapa yang tulis? Yang tulis. Fadlison bisa nulis kok. Siapa yang nulis? Saya mau ngajak supaya cerdas nih. Supaya menemukan sendiri, supaya jangan dari saya. Awalnya kan Torah ditulis sama... Kata siapa? Baca sejarah. Siapa yang nulis sejarah? Jadi kita... Siapa yang menulis sejarah? Maksud saya mau encourage supaya you will open your mind. Untuk tahu siapa yang nulis kan kita butuh baca referensi-referensinya Bang. Kita nggak bisa pakai feeling doang. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi gini, Tuhan ngasih tuntunan. Ada yang nggak benar nih. Masa kita suruh tunduk sama ini bukan sama yang di atas? Tuh, ngerti nggak? Jadi menurut Abang? Bentar dulu. Itu kan saya ciptaan Tuhan. Hidup mati saya ditentukan oleh Dia. Terus masa dunia yang mengatur itu, dan ini kuncinya jelas sekali. Nafas ini punya Dia. Setuju? Setuju. Ini sumber kehidupan kita di nafas loh. Makanya kunci inimu pakai sapu tangan 3 menit aja udah kelojotan. Ya. Tapi mereka membangun narasi sesat. Pakai masker. Sementara kita tahu mulut kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? CO2, keluarnya CO2. Nah, karbon dioksida. Terus mulek dong, muter dong. Logika aja udah nggak masuk. Mereka bangun teori, mereka bantah teori itu. Apa yang terjadi? Kemunafikan. Kenapa kalau makan Anda buka mulut? Buka masker? Kenapa? Ya, kenapa? Pakai masker nggak bisa masuk. Lah ya sudah, berarti teori itu batal dong. Bang, jadi menurut... teori itu batal nggak? Teori yang mana Bang? Yang disuruh pakai masker, kalau makan suruh buka mulut. Oh, jadi ngapain ditutup bakal dibuka juga? Lah, udah kalau mau tutup terus sampai Tuhan panggil. Berarti ya sih, jangan jadi munafik. Begitu masuk ruangan nggak lihat orang buka. Itu maksud saya. Jadi semakin tidak bagus kan karakter kita. Betul tidak? Karakter munafik betul. Betul tidak? Ini kan spirit bos yang mereka sedang membentuk spirit. Mau telepon buka, mau makan buka, masuk restoran buka, di luar pura-pura waktu diperiksa. Jadi hidup begitu kayak robot, formalitas banget. Sekarang pun kalau mau dia bikin ada kok. Ini kan cuma permainan sistem. Karena ada duit. Makanya mereka kaya-kaya. Protes mereka. Nah sekarang nggak ada hamba-hamba Tuhan untuk yang berbicara tentang itu. Kenapa? Takut. Oke apa? Saya mau tanya Bang. Oke apa dulu? Kenapa mereka nggak berani nyampein apa? Iya, nyampein kebenaran. Mungkin karena yang pandangan mereka sama Abang berbeda Bang. Pandangan yang dibentuk oleh apa? Pandangan itu kan persepsi toh. Nah, masalahnya kan yang mereka percayai Alkitab yang mereka pegang tuh 100% benar. Sedangkan Abang nggak memandang Alkitab yang kita punya sekarang 100% benar. Kita mesti questioning kan Bang, kayak siapa yang tulis. Saya berharap itu, questioning. Siapa yang nulis? Kenapa dia jadi bahasa Indonesia? Asalnya dari bahasa apa? Itu dong. Lah kalau begini, kamu baca ini, generasi berikutnya, saya belok-belokin. Yang lama sudah nggak ada, kita bikin baru. Ini yang harus pedomani oleh kita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semakin tidak mengenal. Ingat ya, saya bisik kamu sampaikan ke ibu itu. Dari saya ke sana sudah lain artinya, sudah lain pemahamannya. Kenapa nggak maksimal? Itu. Belajari itu. Sejak kapan terjadi pembelokan? Apakah semuanya belok? Enggak. Dia selip-selipkan sesuai dengan kebutuhannya.
Yang tadi abang mention, jadi menurut abang harusnya nggak gitu, patuh sama. Ya, saya mau kasih tahu ya. Alkitab yang dipakai sekarang, ya biar didengarkan semua, adalah versi dari King James. Ya. Yang ditulis tahun 1611 dan dijadikan referensi, diterjemahkan dalam kurang lebih 3.000 versi. Ya, sekarang aja ada terjemahan lama, terjemahan baru TB, ya kan? TL, TB. Sekarang ada namanya Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Gitu. Dari sini aja udah banyak yang beda-beda. Yang lain juga, Mormon juga punya Alkitab. Ya. Apakah ini semua lengkap yang ditulis? Kenapa 66? Adakah yang dikeluarkan? Adakah yang diblok untuk tidak masuk? Jadi jangan cuma berpikir situ. Kenapa 66? Ya kita perlu bertanya balik kan. Baca begini, terima begini, jangan bulat-bulat. Makanya di sini perlu hikmat. Karena itu bisa ditulis oleh penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Siapa yang bisa mencetak kemana-mana? Di mana diseragamkannya? Di suatu badan yang disebut dengan United Bible Society. Bang, kita move on ya. Saya masih ada pertanyaan. Ketegangan Israel-Palestina nih, abang kan background-nya keamanan, intelijen. Ketegangan dua negara ini, sekarang banyak negara-negara besar lainnya, Amerika, China, Iran, Rusia, pada ikut campur nih. Menurut abang, perang dunia ketiga bakal terjadi nggak bang? Perang fisik atau dari cyber war maupun fisik? Cyber war sudah terjadi ya dari sekarang juga. Ya itu ada udah jawab sendiri. Kalau fisik bang, bakal terjadi nggak? Fisik? Iya. Ya bakal terjadi. Ya, itu kan Ukraina dengan Soviet aja kan. Tapi pertanyaannya, apakah itu terjadi dengan sendirinya? Siapa yang paling diuntungin bang? Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Enggak Han. Tidak. Ya. Berarti ada yang skenario kan. Siapa bang? Ya kembali lagi. Siapa yang membuat narasi dunia ini? Mereka lah pemodalnya. Nah, hidup ini seperti ada peran protagonis, antagonis, dan tritagonis. Gitu. Ya. Ada skripnya, ada sutradaranya, ada produsernya, ada pemodalnya. Mereka pakai layering. Makanya kejahatan pun selalu pakai layering. Ada lapis kemampuan, lapis kekuatan, semuanya pakai layer supaya tidak terbongkar atau tidak ketahuan siapa sih yang mengendalikan. Gitu Pak. Termasuk perbankan semua. Oh kemarin juga ada ini bang, aplikasi WorldCoin bang, sempet ngikutin nggak bang? Tahu. Iya. Jadi kemarin teman-teman ada aplikasi WorldCoin yang baru bulan Mei ya, bulan Mei. Ya itu buka kios gitu aplikasinya, terus scan retina mata dikasih duit. Iming-iming. Ya banyak yang datang cuma scan dan pulang. Itu juga part of their agenda kali ya. Soalnya Kementerian Kominfo kita, Mbak Mutia Hafid, ditutup, diundang orangnya juga nggak dijelasin bisnis modelnya apa. Itu juga part of it kali bang ya. Memang. Itu kan bagian daripada pengumpulan data. Ya, cuman itu bicara biometrik mata kan. Ya. Dan kalau dijual itu mahal. Jadi kalau dia kasih uang 500.000, dia jualnya mahal. Ini adalah untuk dikumpulkan dalam sistem digital. Gitu. Sama dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sama dengan aplikasi Satu Sehat. Kan aplikasi Peduli Lindungi kan berubah jadi Satu Sehat. Itu. Ini semua yang saya tadi bilang, benang merahnya adalah menuju kepada total control. Yang dikendalikan oleh sistem digital. Gitu. Clear nggak saya ngomong? Clear. Saya ngerti yang abang jelasin. Jadi di dunia ini gak ada yang bisa kita percaya. Selain diri kita, Tuhan. Don't trust anybody. Itu prinsip orang intelijen. Karena kamu bisa datang dengan wajah kayak domba, tapi hati kamu serigala. Abang tadi makanya tuker air ya bang. Itu bentuk kewaspadaan ya? Iya, artinya mungkin saja kamu nggak tahu. Bukannya abang mencurigai, tapi mungkinnya saya nggak tau juga. Mungkin kamu nggak tahu. Ya, karena bisa mereka menyelinap di sekitar kita. Bang, ini pertanyaan. Karena mereka bekerja secara shadow. Gitu. Pertanyaan konyol saya bang. Kan abang tadi bawa air sendiri bang. Saya boleh minum. Boleh silakan bang.
Itu airnya abang ngambil dari mana bang? Dari tanah. Iya, abang ngambil air tanah. Oke. Yang kamu minum air dari mana? Saya mau beli yang ada mereknya. Oh. Abang pakai filter gitu di rumah ya? Ya. Soal air tanah. Asalnya dari mana itu? Oh. Kenapa air yang Tuhan berikan jadi industri? Oke. Kenapa? Karena inilah zaman revolusi industri. Semua harus jadi Uang. Kamu nanti kalau jatuh cinta, kamu perlu uang. Ya. Betul nggak? Betul. Jadi cinta juga industri. Oke. Bahkan merit juga industri. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Nah, saya nggak bisa komen tuh bang. Saya belum pelajari lebih Nggak jauh. harus komen karena sewa gedung ini anu itu dari mana ritual itu? Oke. Itu nggak harus sih. Nggak harus, tapi kan faktanya kan orang sudah terbentuk. Iya. Kalau nggak begini nggak asik gitu loh. Nggak keren. Tapi jadi salah kah kalau itu dilakukan? Dampaknya yang jadi salah. Oke. Nyari duit susah, pinjam ke sana. Oke. Terus apa yang kita dapat? Oke. Ya. Tetapi ada dorongan seperti itu. Nggak gitu nanti dari keluarga satu pihak merasa, waduh gimana nih? Ya. Ini kan kebanggaan kita. Bicara kebanggaan semu jadinya kan gitu. Ya, Padahal perkawinan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan. Buktinya banyak yang sewanya gila-gilaan sampai puluhan miliar. Cerai itu. Ya. Apa yang jangan cari? Betul. Jadi makanya jiwanya yang penting dulu. Oke. Bang, perkara COVID kan kita udah belajar dari COVID yang kemarin nih, pandemi. Apanya yang kamu pelajari? Saya dengerin podcast abang nih, banyak. Kita nggak boleh takut-takutin, nggak boleh percaya sama skenario yang mereka bikin. Memang iya. Dan lain-lain. Nah, kan abang bilang 2026, dan 2019, tanggal 19 Juli ini nih, 4 hari lagi dari hari ini, dari World Health Assembly, merencanakan hal yang mirip-mirip nih in the future. Pertanyaan saya, Bukan mirip-mirip, lebih ya? lebih. Nah, pertanyaan Lebih saya, total. kita harus gimana bersikapnya menghadapi di saat pemerintah mewajibkan, terus semua diatur kayak COVID kemarin, bahkan lebih, kita harus gimana? Pertama, bersuara dulu dong. Semua himbau seluruh rakyat untuk berani bersuara menyatakan kebenaran. Kasih tahu, nggak usah takut-takutin kita deh. Oh, di undang-undang yang abang sempat mention? Ya nanti dulu maksudnya apa? Kita sama-sama nih Ya. ngomongin, Pak nggak usah nakut-nakutin kita deh, kita nggak takut kok. You maunya kemana juga kita tahu kok. Paling duit juga yang lo ambil. Mereka kan cuma mikirin duit. Pura-pura itu mikirin kesehatan rakyat. Pura-pura salus populis suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu kan waktu COVID mereka ngomong gitu. Padahal yang mereka mau hancurkan apa? Kebutuhan jasmani dan jiwa. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Duit dapat, jiwa orang melayang. Karena tidak adanya uang, orang stres. Dikurung di rumah, orang stres. Kebosanan itu membuat penyakit loh. Akhirnya apa? Ya udah terima vaksin. Habis gimana? Kalau saya nggak gini, saya nggak bisa begini. Paham nggak? Ya. Jadi mereka bikin trap, bahasanya persyaratan, untuk menjebak iman-iman kertas, iman-iman kaleng. Dan selama ini kan iman hanya iman di atas kertas. Jadi habis bersuara harus gimana bang? Sampaikan, hei Pak Menteri, nggak usah nakut-nakutin kita deh. Gitu. Tapi kan ada undang-undangnya bang, kalau Ya bukan. nggak ngikut Ya, di penjara. Ya sekarang makanya hidup itu pilihan, bos. Nggak bisa kita mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka berarti kita memperkuat ekosistem yang sedang mereka bangun. Jangan ikutin. Bangun ekosistem, pertahankan ekosistem yang free will. Gitu loh. Hidup mati kita nggak lama kok. Tapi keputusan hidup kita di dunia itu menentukan dengan Tuhan. Buat apa kamu dapat dunia tapi jiwamu binasa? Siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena mempertahankan iman kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Life is choice. Makanya kalau kita sudah tahu kebenaran, mati sekarang besok samanya. Tapi lakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan dia, bukan permuliakan orang-orang di dunia. Apa yang kamu lakukan selama ini? Apa yang saya lakukan selama ini? Mari kita koreksi diri. Ya, tidak ada gunanya semua. Semua akan
dimakan ngengat. Kita akan tinggalkan semua. Ketika kita masuk ke lubang 1x2, semua kita tinggalkan. Ketika hati kita terikat dengan dunia ini, itulah yang membuat kita ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kita tidak mengenal dia. Bahwa kembalinya kita, justru kita bertemu dengan dia, muka dengan muka. Kenapa kita harus takut? Dan hidup kita akan dipelihara. Semua fasilitas akan diberikan sepanjang kita menjalankan assignment dari dia. Sebagaimana yang tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum kamu berada dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Dan ketika kau berada dalam kandungan ibumu, aku menetapkanmu dan menguduskanmu. Aku menguduskanmu dan menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara hatinya Tuhan. Itulah disebut loudspeaker. Makanya loudspeaker belajar dari teknologi yang ada di dalam mulut kita. Gitu. Loudspeaker, gunakan mulutmu untuk menjadi speaker bagi hati Tuhan. Jadi kalau orang bilang jangan dengarkan hati, hati-hati, hati yang mana dulu? Jadi itu akan termanifestasi ketika keluar dari mulutmu. Itu seperti firman keluar dari mulut, kalam mulut Tuhan. Bagaimana bisa keluar? Karena ada roh. Nafas ini roh. Paham ya? Bang, saya mau tanya lagi. Kan abang tadi sempat bilang kita lumayan terjebak nih sama sistem dunia Indonesia. Bukan lumayan, sangat terjebak. Nah, saya ingat waktu itu abang sempat ngomong. Abang bilang saya bisa hapus utang Indonesia dalam 1 hari. Nah, saya pengen tanya bang, yang abang maksud tuh apa bang? Jadi, pertama, ada kemauan tidak? Ada political will nggak? Itu dulu. Kalau kemauan saya rasa kayak semua pemerintah mau nggak sih bang? Abang ada yang nggak mau? Tadi saya bilang don't trust anybody. Ada yang nggak mau ya? Don't trust anybody. Sistem nggak mau. Kalau selesai, berarti nggak bisa dikendalikan. Itu kan cara mengendalikan. Namanya debt trap. Tapi orang-orang yang di pemerintahan orang Indonesia, masa dia mau dikendalikan? Kalau dia budak, kalau dia boneka, apa yang mereka kejar? Ngulik-ngulik daripada anggaran yang dikasih. Dari mana anggaran itu? Dari mereka yang punya agenda. Nggak paham nggak ya? Apa yang mereka kejar? Kenapa semangat? Kenapa programnya sama dengan yang dipropagandakan oleh luar? Yang diomongin semua menteri-menteri itu kan program dari luar. Yang tertulis di dalam Sustainable Development Goals. Ya, berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan? Perbudakan yang berkelanjutan. Saya ingin anak-anak muda itu kebuka gitu. Bahwa kita sedang masuk ke dalam ujung daripada perbudakan. Tapi kita nggak sadari. Kenapa? Karena ini tipu daya. Tipu daya bermain dengan sistem. Makanya dibilang sistematis. Terstruktur, sistematis, dan masif. Siapa yang bisa melaksanakan terstruktur, sistematis, dan masif? Siapa? Ayo ngomong. Yang bisa melaksanakan terstruktur elit global, pemerintah? Yang punya struktur dari pusat ke daerah dong. Pemerintah. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kan saya bicara itu. Jadi yang bisa itu hanya yang punya struktur komando dari pusat ke sampai pelosok. Sistematis. Makanya orang nggak sadari. Ya. Kenapa sistematis? Ya karena memang prosesnya step by step. Dari sini geser ke sini, geser ke sini. Contoh Komdigi. Dulunya apa namanya? Saya nggak tahu Komdigi dulunya apa. Kominfo. Komdigi itu bukan bagian dari Kominfo ya? Ganti nama ya? Ganti nama. Oke. Bertransformasi. Oke. Nah makanya kamu ini nggak tahu itu. Yang mengawasi konten-konten di media sosial siapa? Kominfo. Ya. Kenapa dia jadi Komdigi? Karena sukses di COVID. Kan di COVID itu kan di belakangnya ada huruf ID, identity digital. Jadi kalau kamu mau nanya digital, ya mereka nanti yang koneksikan. Semua sistem digital. Makanya mereka yang
nguasain namanya pusat data nasional. Apakah aman? Itu kan pertanyaan. Nggak aman. Kenapa nggak aman? Karena sistemnya punya elit global, punya asing, makanya IP address juga harus nyewa. Betul ya? Ya. Mau aman, ngomong kosong. Dari mana kita tahu nggak aman? Password disuruh ganti 1000 kali, 1000 kali dia tahu. Kalau kita masukkan nggak match, berarti dia nggak mengenal. Match berarti dia mengenal. Paham ya? Ya. Jadi dunia dalam genggaman, mereka yang menggenggam dunia. Kita termasuk yang digenggamnya. Oke, Bang, saya mau tanya topik terakhir, Bang. Nggak, ada cuma oke terus saya mau dieksplor. Oh, yang mana, Bang? Dunia dalam genggaman, yang digenggam kita. Ya. Dan alatnya adalah gadget tadi. Dia mengetahui semua rahasia hidup kita. Karena sistem ini tidak aman. Gitu. Kenapa tidak aman? Ya karena internetnya punya mereka. Internet itu ibarat apa? Jalur untuk nyedot data. Abang nggak ada account apapun, Bang? Saya cuma punya akun bank. Satu. Yang lain-lain sudah, dulu kan kayak WhatsApp, IG ada. Ya. IG ada, tapi kan sudah terlanjur. Sebelum saya paham, karena begitu yang bikin IG saya adalah adik saya. Ya udah, kakak kalau misalnya ini simpen foto di sini kan gitu. Kita kan nggak tahu. Karena IG, WhatsApp, Facebook dulunya kayak tidak terkoneksi kan? Sekarang kan terkoneksi semua. Itu. Oh, WhatsApp dibeli sama Mark Zuckerberg. Tadinya bukan punya dia. Tadinya sama dengan yang Rusia juga yang punya. Terus diambil, diiniin, terus sekarang dibeli ini, Alibaba dibeli, segala macam. Itu. Pertanyaannya, bagaimana supaya aman? Indonesia harus berdaulat, punya internet mandiri. Jangan pakai punya asing. Jadi kita ngatur sendiri, ini sendiri, jaga rakyat. Jangan sampai informasi mau masuk harus ada filternya. Filternya apa? One gate system. Kalau ada imigrasi orang, imigrasi barang, maka harus ada imigrasi data. Nah, itu. Terakhir, Bang, Abang boleh nggak kasih pesan-pesan buat kita semua yang nonton? Jadi hidup di zaman sekarang, apa aja yang harus kita antisipasi, Bang? Apalagi mau menghadapi banyak hal yang Abang udah prediksi akan terjadi juga. Saya nggak prediksi, ini pasti terjadi. Kalau prediksi bisa jadi, bisa tidak. Kalau ini pasti terjadi. Silakan. Jelas ada pesan-pesannya, Bang? Kepada semua pemirsa, saudara-saudara, adik-adik yang menyaksikan program ini, persiapkan diri untuk menghadapi keadaan yang tidak semakin baik ke depan, karena arahnya ke sana, dengan tidak ikut memperkuat ekosistem yang sedang mereka bangun untuk menjadi jembatan ke ranah atau ke agenda yang mereka inginkan. Jembatan yang akan mereka bangun adalah sistem digital yang akan menyatukan semua kehidupan kita dalam satu kendali. Untuk mengontrol kehidupan kita, kita akan berada dalam bagaikan penjara digital atau digital prison. Persiapkan diri, pertahankan uang kertas, pertahankan emas, bukan kripto. Karena ini adalah bagian daripada penyatuan sistem yang akan di blend dengan blockchain. Ya, saya bukan anti teknologi, tetapi ternyata teknologi yang memanjakan kita justru dipakai untuk menguasai kita. Teknologi dibuat oleh manusia, tetapi bukan untuk menguasai kita. Kenyataannya, dia mengambil alih, menggantikan peran kehidupan kita, sehingga manusia menjadi hilang peradabannya. Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad
dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam
Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.